Selamat datang teman-teman bersama saya Ketaren di channel Obrolan Catur. Pada kesempatan ini kami akan mencoba melihat putih menyerang peta lemah F7 dari semua langkah pertama yang dilakukan putih E4 dan perencanaan gajah, perencanaan kuda ke G5. Untuk simulasi awal, kita akan mencoba langkah-langkah sebagai berikut tadi. Dan ini yang disebut dengan scholar mate. Atau apabila kuda bisa di posisi checkmate seperti inilah yang disebut scholar mate, di mana putih pada langkah pertama memajukan pion E4. Kita ulangi sekali lagi. Baiklah teman-teman, dalam sampel game berikutnya kita coba melihat bagaimana putih melawan pembukaan Scott Gambit yang terjadi setelah langkah-langkah berikut. Ini adalah pembukaan Scott atau Scott Gambit. Hitam memakan, tapi putih memiliki rencana lain, dan semua perencanaan dimulai dengan kuda D4, kuda G4, kuda G5. Apabila hitam mengancam kuda, inilah kesempatan pertama terjadi scholar mate, di mana kuda memakan E4 atau menteri memakan F7. Skak oleh gajah ke gajah putih, menteri ke E8 dan kembali skak. Skak oleh gajah hitam dan praktis hanya memiliki satu jalan dan skak mat. Ini juga salah satu scholar mate, di mana tadi apakah kuda ataupun kuda putih ataupun menteri yang melangkah ke F2. Kita coba melihat pada pembukaan 4 kuda yang terjadi melalui urutan langkah sebagai berikut. Ini adalah pertahanan 4 kuda dan rencana putih tetap akan ke peta G5. Dalam posisi ini, putih hitam memakan buah E5,
hitam segera memakan. Apabila hitam memakan D4 dan mengetahui kuda akan memakan F7, hitam melangkahkan pion D4 mengancam gajah. Dilakukan pertukaran, kuda memakan, dan putih praktis terancam oleh Menteri D8 dan tidak mungkin untuk kembali, tetapi tetap melaksanakan tujuan untuk scholar mate, memakan pion F, petak lemah F2, F7. Bila raja memakan, maka menteri ke F3 skak sambil mengancam kuda di D5. Secara naluri, raja turut membantu mengawal D4, D5, putih menambah tekanan, dan demikian juga hitam menjaga kuda D4 sambil merencanakan skak terhadap raja putih dan benteng di H1. Saja putih melakukan rokade dan hitam melanjutkan rencananya untuk memakan gajah, memakan kastel, memakan benteng di A1. Putih melanjutkan rencananya terus dengan mencoba membuka dengan harapan bisa membuka diagonal, membuka lajur E, di mana posisi raja hitam dalam kondisi terbuka. Hitam memakan dan putih memakan pion E6. Pion C7 mengawal kuda dan sambil membuka jalur menteri untuk mengawal kuda. Segera putih makan kuda, pion makan kuda, dan melakukan pinning terhadap menteri D8. Menteri ke A5 dan skak gajah memakan pion D5. Skak, bila raja ke E7, maka kembali menteri menempati posisi scholar mate di F2, di F7. Jalan satu-satunya hanya ke D8 dan skak oleh gajah ke G5. Gajah hitam menutup dan menteri memakan E7 skak mat. Dan bagaimana bila hitam tidak menjawab putih dengan E4, E5, tapi melangkahkan kuda ke F3. Nah, lazimnya bila hal ini terjadi, maka putih wajib menyerang kuda dengan memajukan pion, dan bila hitam itu melangkahkan kuda tempat yang safe. Hal yang terjadi untuk menjaga petak pusat, putih hitam maju
mendorong pion ke depan, namun putih tetap pada perencanaannya untuk bergerak ke kuda G5 sambil menopang pengawalan pion E5. Gajah hitam mencoba mengaktifkan perwiranya dengan membuka G3 dengan harapan melakukan pion seto di G7. Putih melanjutkan terus rencananya untuk menyerang petak lemah F7. Dan apabila hitam ke G7, hitam melangkahkan gajah G7, putih memakan F7. Mesa, ster dan mengancam kastel, benteng di H8. Bila raja memakan, maka menteri skak di F3 sekaligus mengancam kuda di E4. Seperti biasa, mengingat kuda terancam, raja mencoba melangkah melindungi, dan namun pion C4 menyerang kuda kembali. Kuda melangkah ke B6 dan pion D5 ke D4 ke D5 skak. Apabila memakan, maka hal ini bukan opsi sebab raja menteri ke 5 skak mat, F4 skak mat. Tentu jalan raja yang terbaik adalah ke D7. Lagi-lagi pion E ke E6, E5 ke E6, dan bila raja ke E8 maka skak mat di peta F7. Inilah juga yang termasuk scholar mate. Selanjutnya kita akan mencoba melihat bishop opening atau pembukaan gajah, dan di mana putih tetap merencanakan kuda ke F3 dan G5 untuk menyerang peta F7. Putih menjawab, hitam menjawab kuda F3, kuda F6, lagi kuda seperti biasa, kuda melangkah ke F3, dan di sini hitam memakan pion D5 tanpa pengawal, namun sekaligus rencana untuk menyerang gajah apabila sekaligus menyerang gajah. Nah, sini untuk melakukan kuda ke E3, kuda ke F3, kuda ke C3, mengancam kuda di 4, jadi pertukaran dan putih memakan. Selanjutnya, mengingat pion tidak terkawal, maka langkahkan D6. Putih melanjutkan rencananya ke G5, tapi pion dengan harapan menyerang kombinasi bersama gajah di C4. Jalan satu-satunya adalah menutup jalur gajah, dan gajah putih makan jalur hitam, pion makan gajah.
Selanjutnya rencana putih adalah skak di F2. Tentu saja menteri mengawal, namun di sisi lain menteri dapat memakan B2 sambil mengancam gajah, sambil mengancam benteng di A8. Hitam berusaha menutup sambil mengawal benteng, tapi peluang skak di C8 membuat raja hitam ke E7, skak di E6, jalan salah satunya ada di D8 dan skak mat. Ini juga disebut scholar mate. Sebagai partai yang terakhir, kita akan coba melihat atau partai selanjutnya atau partai yang terakhir, kita akan coba melihat putih masih dibalas hitam oleh E4 E5, putih melangkahkan kuda ke E2, satu langkah pembukaan yang tidak lazim atau jarang terjadi, dan hitam mencoba menyerang, majukan kuda ke F3, ke F6 dengan mencoba menyerang pion E5 yang tendensi terbuka. Putih kembali menyerang pion E5. Di sini hitam memiliki dua pilihan atau dua opsi, apakah melakukan pertukaran pion E dengan F atau melakukan kuda memakan pion E. Baiklah, kita akan mencoba melihat bila pion E makan F, kuda memakan pion, dan selanjutnya juga kuda makan E4. Menteri ke D2 mengancam kuda, hitam mengawal kuda, dan kuda mengancam menteri sekaligus merencanakan makan peta, makan pion C7, skak benteng, menteri mengawal menteri ke D5, dan lagi-lagi kuda mengawal. Kuda C3 mengawal kuda C D5 untuk melakukan tujuannya. Putih, hitam mencoba menyerang kuda, namun putih mencoba majukan D4 mesa, dan saat ini dimakan oleh menteri memakan D4. Nah, barulah pada saat ini kuda C memakan C4. Apabila di posisi ini, bila menteri memakan kuda D5, maka hal ini adalah satu kesalahan karena skak menteri dan hitam kehilangan menteri. Tentu saja hal ini tidak baik. Sebaliknya, pion memakan kuda, lalu kuda D ke kuda E ke D6, skak, praktis tidak dapat dimakan bisop, gajah karena skak menteri. Bila raja ke D8, maka menteri ke E8, skak.
raja ke C7 dan skak kuda forking menteri. Lalu bagaimana? Kita kembali ke langkah di mana di langkah awal tadi bila kuda memakan, kita sudah melihat pion E makan E4 dan sekarang kita melihat kuda makan pion D4. Hitam putih menyerang kuda tanpa menghiraukan skak. Ada peluang skak di A4, H4. Namun bisa ditutup dengan pion G3, tapi dimakan oleh kuda D4. Kuda memakan kuda dan pion memakan F4 sambil mengancam kuda. Langkah yang bijak putih di sini adalah menteri ke H5. Praktis putih hitam tidak dapat memakan kuda mengingat menteri dalam posisi berhadapan dan di posisi ini putih unggul 1 perbira. Demikian obrolan kita hari ini terkait checkmate scholar mate, terkait solar mate atau cek cepat di F7. Terima kasih.